8 Saranggawa SM. Tegar bener, selamat pagi menjelang siang. Walaupun cuaca di luar juga masih cenderung mendung ya untuk sekitar Ciceri. Tapi setelah ini pastinya masih kita punya sekitar waktu 30 menit ya. Sekarang masuk di jam 9.30 waktu kita live Instagram. Kita sudah live dari Facebook dan juga Instagram ya. Jadi bisa dicek langsung di officialnya Saranggawe @Saranggawe FM. Kita akan ngobrol terkait dengan tema ngobrol hukum, pencopotan baliho, HRS, dan ketentuan hukum pemasangan media luar ruang. Kita akan ngobrol seperti biasa kalau Nur Samsiah SHMKN dari Law Office LIN Partner sekaligus juga dari LBH Pena Keadilan Nusantara ya. Kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan media luar ruang media. Luar ruang. Nah, ini mungkin yang bisa jelasin langsung Ibu Eli. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eli. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Wah, suaranya agak sedikit putus-putus. Gimana kabarnya? Sehat Ibu Eli? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baiknya. Udah sampai kantor nih kayaknya ya? Sudah standby. Baik Bu Eli, ini suaranya putus-putus mungkin karena koneksi internetnya jadi agak sedikit terputus suaranya. Mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada koneksi yang buruk begitu. Hari Senin kita ngobrolin hukum. Tema yang diangkat dari produser kita ini pencopotan baliho HRS dan ketentuan hukum pemasangan media luar ruang gitu ya Bu Eli ya. Oke. Nah, ini mungkin kita pengen tahu nih terkait dengan ini mungkin masyarakat atau pencinta sergau juga ingin diedukasi begitu ya. Siapa sih yang boleh pasang, kemudian di mana titik-titik yang bisa dipasang dan kapan boleh dipasang. Apakah ini sudah melanggar ketentuan terkait dengan pemasangan spanduk yang mungkin tidak berizin gitu ya. Karena memang ini dari sejumlah aksi yang sudah dilakukan salah satunya dari TNI begitu ya, yang pertama kali mencopot baliho. Kemudian juga dilakukan di beberapa daerah lain dengan melakukan aksi yang sama. Bagaimana Ibu Eli melihat kondisi seperti ini? Jadi untuk pemasangan bisa dilakukan perorangan perusahaan akan izin ya, izin dan itu ada pajak. Ada pajak ya. Dan lain sebagainya. Ini nggak bisa orang pasang. Yang pertama mengganggu umum, ada aturan yang dilanggar. Terus di mana aja pasang, tidak boleh seperti pemasangan di gedung-gedung berkat, ada. Nah, terus kita mau pasang, ketika pasang baliho harus disortir. Gampang dicerna ini disortir. Apakah layak baru dilakukan proses baru dilakukan pemasangan dengan jangka waktu jadi ada dan balik itu tidak berizin boleh pemerintah Satpol PP ketika Satpol PP sudah terus terjadi baliho yang liar dan tidak dapat dibenahi atau pemerintah merasa kan juga dilakukan Polri dan TNI yang tidak dan diperbolehkan karena di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang selain perang itu hal pemerintah daerahnya bisa atau kekurangan berdayanya permohonan kepada jadi nggak bisa sembarangan orang enaknya juga nggak bisa dan ada aturan ya semua hal-hal itu begitu kira Mbak. Baik, iya ini suaranya terputus-putus sekali, tapi kurang lebih kita sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Eli ini karena memang semua sudah diatur dan memang tadi disebutkan kalaupun memasang ini juga ada izin, kemudian membayar pajak dan juga ada masa
jangka waktu begitu ya dipasang jika melanggar, ini tentunya bisa ditertibkan. Nah, untuk media publikasi sendiri nih, seperti apa sih, ada ketentuan nggak sih Bu Eli? Bentuk seperti apa media publikasi begitu ya? Materi publikasi seperti apa yang bisa dipasang untuk baliho sendiri? Hmm. Ada macam-macam tentang reklame mobil dan ada Mhm. untuk baliho dan lain sebagainya. Nah, materi diatur masing wilayah standarnya sama, yang tidak mengandung grafi dan sebagainya, dan lebih ke iklan-iklan tertentu, kayak misalnya iklan dewasa atau rokok biasanya ya, atau ada sebagian melarang mengikuti acuan masing-masing. Iya, ini terputus-putus, tapi yang jelas ini kebanyakan sih komersil gitu ya, apa sih namanya, advertorial, terkait dengan iklan dan lain sebagainya. Dan ini pastinya sudah ada izin dan juga jangka waktu, dan ada tempat-tempat yang memang tidak tidak diperbolehkan untuk dipasang baliho ataupun spanduk. Ini sudah diatur dalam undang-undang begitu ya Bu Eli, tempat-tempat mana yang memang tidak diperbolehkan untuk dipasang. Ya. Itu seperti sekolah, gedung pemerintah, tempat ibadah. Dan ketika ada pemerintah melalui satu hak ya, berhak untuk cabut tanpa melakukan pengetahuan, cabut gitu. Oke, tanpa pemberitahuan. Ada kurungan ketika dilakukan oleh masyarakat, baliho atau reklame biar orang contoh kalau mau tampil ya kecuali pengizinan yang tempel pohon-pohon itu pemerintah. Baik, dan memang ini tanpa harus memberitahukan sebelumnya. Dan ini tadi disebutkan walaupun agak sedikit putus, jika memang melanggar otomatis ini juga ada sanksi hukum ya bagi yang melanggar. Nah, ini kalau kasus yang seperti ini kan banyak nih di sejumlah titik, di sejumlah daerah juga ada begitu baliho-baliho ini. Seperti apa? Apakah hanya dalam bentuk pencabutan saja, ditertibkan saja, atau apakah memang bisa melakukan langkah-langkah lain begitu? Jadi di masing-masing, kalau di DKI itu pasal 11 tentang pidananya ya, 6 bulan dan denda itu juta. Nah, penerapan biasanya ada misalnya dulu ketika masih kan berarti ada pelaporan. Baik, ini bisa dilakukan ya langkah-langkah tersebut. Bu Eli, ini kan memang selain melanggar undang-undang, kemudian juga kan pasti dari segi tata kota, ini pasti kan kalau kita lihat banyak baliho ataupun spanduk yang memang liar, otomatis juga menghilangkan estetik dari keindahan kota tersebut, begitu ya Bu Eli? Iya dong, jadi kan harus sadar atau wilayah kita bukan tugas pemerintah, itu ada tugas kita. Jadi jangan mentang kita kan tempel di mana tegak banyak sekali baliho sepanjang jalan merusak pemandangan ya. Betul. Kan ketika sudah dilakukan melalui proses contoh nih, kalau ini lebih bagus kilo kan itu sudah melalui proses tahapan yang tapi kalau misalnya orang memasang ya lebih kumuh dan cara yang baik itu harus taat terhadap hukum seperti memasang baliho juga termasuk
Nah, berizin karena balik lagi pastinya juga izin ini juga akan dikembalikan lagi dalam bentuk apa namanya fasilitas untuk masyarakat ya dari pemerintah sendiri. Dan dikhawatirkan kalau misalkan banyak dengan mungkin ukurannya juga beragam ya, bervariasi ya Bu Eli. Dari beberapa kasus yang memang sudah diturunkan ini kan ada yang ukurannya cukup besar, jumbo begitu. Dan ini otomatis juga selain mengganggu pemandangan dan juga mungkin juga ada hal-hal lain yang efeknya juga kurang baik untuk masyarakat. Salah satunya juga mungkin takutnya ditiru juga oleh masyarakat lain yang ingin juga mempublikasikan sesuatu hal. Begitu ya Bu Eli? Ya, betul. Kan pemasangan baliho kan bayarnya kembali. Mm-mm. Nah, ketika pemasangan baliho kan ada aturannya itu cara unsur ajakan membuka warung baru dan memang kita sudah kita apa aja yang dilakukan. Mm-mm. Baik, sebetulnya ada nggak sih Bu Eli mungkin dari pemerintah yang memang menyiapkan tempat khusus begitu? Apakah ini mungkin menjadi saran agar misalnya apa bentuk publikasi ataupun seperti apa poster, spanduk ataupun baliho ada ruangan khusus atau tempat khusus? Apakah memang perlu disiapkan seperti ini? Jadi tempat khususnya pemerintah di masing kabupaten dan kota. Yaitu ketika Mhm. kan kita datang ke DPR melakukan izin, maka pemerintah akan menentukan beberapa lokasi yang boleh. Hmm. Ini apakah punya kita naik yang tersebut atau tidak, dan itu dilakukan Mm-mm. melalui proses. Mereka dan itu pun dilakukan izinnya dulu. Jadi tidak Mm. bisa dilakukan naik tolak dan diberikan. Nah, ini kan kalau misalnya berhubungan langsung dengan pemerintah setempat, apakah memang sudah berizin atau belum? Nah, untuk masyarakat yang mungkin awam begitu ya Bu Eli, kan nggak tahu nih kalau untuk masyarakat ini poster ataupun juga spanduk ini sudah berizin atau belum. Tapi kalau misalnya merasa ini tempatnya tidak pas begitu ya, misalnya di tempat ibadah, di tempat apa namanya sekolah dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya ternyata dipasang. Masyarakat bisa melakukan apa jika memang mungkin melihat sesuatu yang melanggar? Masyarakat bisa protes melalui surat itu pada dinas Hmm. terkait, Hmm. ya. Bisa mengajukan protes perda masing-masing dan itu Mm-mm. oleh pemerintah melalui kita sudah Mm-mm. apa namanya baliho yang pemerintah merasa tidak sanggup, kadang-kadang sudah pasang kembali, turunkan Iya, stoknya banyak kayaknya Bu. menggunakan atau memohon kepada TNI untuk Hmm. melakukan seperti yang dilakukan oleh Hmm. TNI kan Iya, balik, iya. dan itu tidak apa-apa. Hmm. Baik, ini bisa dilaporkan saja dulu. Kalau misalkan masyarakat yang memang mengambil tindakan, seperti apa nih Bu? Nggak boleh, jadi terhukum ya. Hmm. Kan memang di situ sangat mengganggu yang dilanggar. Kita lakukan kalau sekarang kan kita bisa lakukan atau surat ke dinas terkait dan itu Hmm. sudah. Baik, karena memang sudah diatur. Ini kalau kita lihat judulnya kita sendiri memang media luar ruang, begitu ya Bu Eli? Ya, ini memang sudah diatur bagaimana ketentuan pemasangan, kemudian juga izin dan juga pajak yang memang harus dibayarkan itu di awal jika memang ingin memproses memasang spanduk begitu. Iya, karena kan untuk pasang atau drone atau electronic display tersebut kan ada macam-macam kategori ya. Jadi kalau yang Iya. kan dipasangin papan, Mm-mm. umum kan Mm-mm. lihat perbedaan dan kotor ya, lihatnya. Dan Mm-mm. kita di kita kan lakukan pemasangan baliho itu terlihat lebih cantik, baikkan. Iya. Apalagi kalau misal kita lihat masangnya sembarangan, misalnya di pohon-pohon itu juga kan pasti
akan merusak si pohon tersebut begitu ya Bu Eli? Nah, itu juga bisa dilakukan protes dinas hidup juga ya, karena Mm-mm. pohon ditangani pemerintah, tanggapan Mm-mm. ketika ditempel itu bisa langsung dicopot melalui Mm. dinas jadi Oke. tugas. Mm-mm. Baik, jadi memang selain mengganggu keindahan ataupun juga mengganggu pemandangan, ini juga memang melanggar ya ketentuan yang memang sudah diatur dalam undang-undang. Dan ini sanksinya pidana begitu ya Bu Eli, jika memang tetap terus dilakukan begitu ya. Ada pidananya 6 bulan 6 bulan 50 minimum. Oh, oke, ada denda uang juga begitu ya Bu. juta, 50 juta. Hmm, Sayang kan berarti 50 dalam sekarang. betul. Jadi memang sebaiknya apa namanya baliho, spanduk ataupun juga poster ini sifatnya adalah untuk memberikan himbauan atau mungkin juga lebih banyak ke sifat-sifat yang sifatnya iklan ataupun lain sebagainya. Begitu ya Bu ya untuk materi publikasinya sendiri. Kalau himbauan biasanya dilakukan pemerintah terkait Hmm. isinya. Kalau yang perusahaan lebih ke iklan produk itu Mm-mm. Mm-mm. untuk Hmm. tangan lalu izin. Iya, iya. Baik, jadi memang harus diperhatikan kembali untuk materi publikasi. Tapi kalau misalkan ada yang ingin menyatakan cinta gitu Bu, ditulis di spanduk boleh nggak sih Bu? Boleh-boleh aja, cuma Asalkan bayar pajak gitu ya. tidak semua orang punya Mm-mm. berat, apalagi tidak Mm-mm. diatur Mm-mm. aturan tertentu. Mungkin lebih baliho Mm-mm. ya. Nah, baik, ini mungkin bisa dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif begitu ya, arahannya, kebijakannya, kemudian apa sih materi publikasi yang memang apa bermanfaat untuk masyarakat yang melihat. Apalagi mungkin di tempat-tempat yang lokasinya strategis begitu ya Bu Eli ya. Ya betul. Jadi Mm-mm. kalau Di jalan-jalan. sudah ada dari dinas ya, ada beberapa lokasinya nanti yang kosong, oh ini kemana Mm-mm. kita melakukan pemilihan lokasi. Mm-mm, 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 mm-mm. Termasuk diantaranya juga dilarang untuk dipasang di sepanjang jalan protokol sebetulnya ya Bu Eli. Ya, Baik. Apa yang ingin disampaikan pesan terkait dengan hal ini nih Bu Eli? Closing statement. ya pesannya untuk kita tahu ya. Jadi kalau kita untuk pemasangan baliho dan lain sebagainya, nah bisa dilakukan ke dinas terkait untuk melakukan izin dan apakah bisa pemasangan. Jangan dilakukan Hmm, pasang pasang ya, hmm, sanksi pidana. Sekarang tuh melakukan bijak, bijak artinya apa yang kita lakukan apa diri sendiri, baik terus kita semuanya. hmm. Betul. Apalagi di tengah pandemi saat ini ya. Jadi lebih baik sih di rumah aja melakukan hal-hal yang positif juga. Dan apalagi tadi ini juga ada jangka waktu ataupun durasi lama pasang begitu ya. Jadi nggak selamanya setiap dipasang itu akan terus dipasang begitu. Boleh Ya. disapa satu dua nama Bu Eli yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini dari Instagram? Rifka Putri, Mbak Rifka, selamat bergabung di FM. Oke, ini juga ada siapa nih? Banyak nih Bu Eli yang nonton. Ada Ahmad Adinata, ada Dandi, ada Umam Jong, ada Adit, Wicaksono, ada juga, wah banyak sekali. Ada yang sudah ikut bergabung menyaksikan pagi hari ini. Bu Eli terakhir mungkin untuk yang membutuhkan informasi terkait dengan layanan hukum dalam hal apapun ini gimana sih caranya Bu Eli jika memang kita merasa ada sesuatu hak kita yang memang apa ya terganggu begitu? Layanan hukum gimana? Untuk yang membutuhkan informasi layanan hukum, jika memang ada hak kita, ini seperti apa sih? Karena kebanyakan ada yang mungkin cuma dipendam saja, tapi ada juga yang ingin melakukan perlawanan. Seperti apa sih Bu Eli cara-caranya? Boleh. Kalau misalnya lanjut, boleh nanti kita upload di Instagram gawe atau kita ke kantor bahas-bahas tema-tema Hmm, atau teman-teman yang merasa kita bantuan hukum di kantor saya boleh boleh tahu lokasinya di mana sih Bu Eli? di Ruko Banjarsari Blok Mm-mm. A6 dekat Polda Banten. Oke, atau bisa cek langsung di Instagramnya Ibu Eli ya. Boleh.
dengan ini. Yang butuh bantuan hukum bisa ke Ibu Eli and Partners. Terima kasih banyak atas informasinya. Ini ada yang nyapa juga nih, selamat pagi Ibu Cantik, ada Rifka Putri. Wah, ini sudah menyaksikan dan juga memberikan statement begitu. Terima kasih Ibu Eli Nur Samsiah dari Law Office Eli and Partner, LBH Pena Keadilan Nusantara atas informasi yang cukup bermanfaat. Sehat selalu Ibu, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pencinta Sergal, itu dia baru saja kita ngobrol-ngobrol singkat, tapi dapat informasi yang cukup banyak, edukasi yang cukup baik terkait dengan pencopotan baliho ARS dan juga ternyata ada ketentuan hukum terkait dengan pemasangan media luar ruang. Kita jeda lagu dulu, nanti kita balik lagi. Terima kasih yang sudah nonton.